Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa syukur salam ketul mukarrabin wa sallallahu alaihi wa sallam kitab Sayyid Nawawi Dimaski sallallahu alaihi wa sallam ba'na umatina zatina sallallahu alaihi wa syaihina husni ila mahatina aski amalang talam tima asati wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-52, Babul Muzah, bab tentang bercanda. Kadang kita guyonan, bercanda itu boleh pada konteks tertentu dan tidak boleh pada konteks yang lain. Tidak semua guyonan boleh, tidak semua guyonan tidak boleh. Tidak. Ada yang kadang boleh, ada yang tidak. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anasin annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yakulu dawuh sapa nabi li akhihi maring saudaranya nabi as-saghir yang kecil, ya Aba Umair, namanya Abu Umair, cuma mungkin beliau mungkin secara fisik tidak besar, sehingga kemudian oleh Nabi digodani ma fa'alan nughair, ma apa fa'ala gawe apa anugair, teman kecil. Kayak kadang kita godani adik aski, adik kecil, karena memang dia kecil, karena itu kemudian dipanggil adik kecil. Kadang Nabi begitu godani saudaranya dengan panggilan Nughair. Nughair itu orang yang tidak gede. Jadi orang gede itu Nughair. Namanya Umair, kemudian dipanggil Nughair. Nabi kadang begitu. Atau yang lain, rawaina fi kitab Abu Dawud wa Tirmidzi an Anasin aidon anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Kadang Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Beliau lama di rumah Nabi, bantu di rumahnya Nabi lebih dari 10 tahun. Itu yang luar biasa, kata Anas, saya membantu di rumah Nabi sejak zaman Sayyidah Khadijah 10 tahun lebih, itu tidak pernah sekalipun saya dimarahi Nabi. Tidak pernah Nabi itu ribut dengan istrinya. Kita kadang piring, apalah yang melayang. Nabi, kata Anas, selama beliau di rumah Nabi tidak pernah, bahkan kadang dia sengaja lah diperintah Nabi nggak tandang, nggak mau ngerjakan. Nabi hanya ini aja, beliau tidak pernah marah, tapi beliau menegur dia ketika dia nggak bener ya, ditegur, kenapa kamu nggak lakukan? Tadi kamu sudah disampaikan, disuruh ini kok nggak kamu lakukan apa? Tapi beliau nggak marah, tapi menegur. Jadi artinya beda loh ya, marah dengan negur itu. Artinya kan Nabi mesti mengkonfirmasi, ditanya, kamu tadi saya suruh gini kok kamu nggak lakukan, kenapa? Untuk mengkonfirmasi kenapa, karena sangat mungkin toh pembantu kita tidak melakukan karena alasan tertentu. Mungkin dia sibuk dengan yang lain, atau artinya kan banyak pekerjaan sehingga yang disuruh nggak bisa dilakukan karena dia masih sibuk dengan itu. Atau kondisi kesehatannya yang kurang memungkinkan sehingga tidak bisa. Sehingga Nabi menyampaikan itu. Anas, pembantu Nabi itu kadang digodani Nabi dengan panggilan Yadal Udhunain, yang punya kuping dua. Kalau kita, ya kan bener juga toh, yang hidungnya menghadap ke bawah. Masa anak kuping madep? Enggak. Hidung kan mesti ke bawah. Coba Nabi godani pembantune, dipanggil Yadal Udhunain, yang kupingnya dua. Yo, itu kan nggak salah, karena nyatanya kupingnya dua. Atau tadi, Umair tadi, karena badannya nggak besar, dipanggil orang kecil. Tapi konteksnya guyonan, bukan menghina loh ya. Konteksnya guyonan. Nabi itu menunjukkan keakraban Nabi dengan para sahabat, dan Nabi kadang juga guyon begitu sama sahabat yang lain. Anda masih ingat kemarin Sayyidah Aisyah kadang dipanggil
selama ini yang kita sering dengar kan Sayyidah Aisyah itu dipanggil Humairah. Tapi kadang kan dipanggil Nuas. Aisyah toh dipanggil Ais gitu ya, Ais ya. Gak dipanggil Aisyah tapi dipanggil Ais. Hai Ais. Itu candaan Nabi pada istrinya. Artinya ada konteks tertentu, artinya nama Aisyah dipotong. Kalau nama Anda siapa misalnya? Sugiyarti. Kemudian dipanggil Sugi. Sugi itu lanang. Mungkin begitu kan. Aslinya namanya perempuan. Enek tine. Tapi ketika dipotong jadi laki-laki. Nah, mungkin bisa toh guyonan begitu. Artinya kita tidak salah karena itu namanya. Tapi kemudian menjadi candaan untuk keakraban dengan itu. Di bab sebelumnya kita sudah ngaji itu. Beberapa hadis menjelaskan Nabi memanggil seseorang dengan tidak nama lengkapnya, tapi kemudian nama itu dipotong menjadi keakraban. Rawaina fi kitabihima dalam Bukhari Muslim aidan anna rajulan saat temannya seseorang itu ata. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasul, kata dia, ahmilni. Ahmilni itu asalnya kan gendong. Gendongo tuan nih ingsun. Kanjeng Nabi tolong saya digendong. Ini luar biasa loh. Ini sahabat minta Nabi digendong. Kalau sama dengan Anda ketemu Bunyai kemudian Bunyai tolong aku digendong Bunyai. Kayak gak ono ya. Gak ono santri yang ngelawak. Minta gendong Bunyai ini. Coba Anda bisa bayangkan enak sahabat Kanjeng Nabi ahmil nih, tolong aku digendong. Itu luar biasa. Apa jawabannya Nabi? Ini sedune iku hamiluka gendong sapa ingsun ka ing sira ala waladina koti ing atase kaya anake unta. Ya wis tak gendong kaya anak unta ya. Enggak tahu kita konteksnya kayak apa. Faqala ya Rasul, wa ma asna'u bi waladina kok. Apa yang biasa, apa yang kita lakukan bi waladina kok? Kalau anak unta itu bisa terjadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahal talidu ana ta bisa melahirkan sapa al ibilu unta illa anuka kecuali dengan kawin. Kata Nabi, akhirnya kan ada jauh konteksnya. Ketika sahabat tadi ahmilni Nabi, saya bisa gendong kamu seperti anak unta. Anak unta itu kayak apa? Anak unta itu tidak bisa digendong, nggak bisa hamil kalau nggak lingkah dulu. Itu antara guyonannya sahabat dengan jawaban Nabi aduh banget. Kayaknya gak nyambung. Kayaknya gak nyambung toh. Antara jawabannya Nabi tentang hamil itu tidak akan terjadi kecuali dengan nikah. Padahal maunya sahabat itu ahmil nih, gendong. Jawabannya beda. Mungkin kita juga begitu ya. Kita yang ngomong tuh ngomongnya gitu, kita jawabannya beda, nggak nyambung. Akhirnya menjadi ya nggak nyambung. Akhirnya guyonan aja. Rawaina fi kitab Turmudi an Abu Hurairah radhiyallahu an qala ya Rasul innaka tudaibana. Innaka sedene sira iku tudaibana guyoni sapa tuana ing kita. Kanjeng Nabi kata sahabat Kanjeng Nabi, jenengan itu terlalu guyon. Kadang guyon ke kita, ngejak bermain pada kita. Apa kata Nabi? Ini sedunia ingsun iku la akulu, tidak akan ngucap ilahakon kecuali bener. Artinya walaupun guyonan tapi sing disampaikan Nabi itu enggak bohong. Itu yang kita tuh kan kadang guyonan tuh Anda bisa lihat lawak. Kadang kan porno. Porno kalau enggak porno sesuatu yang enggak bener. Nabi itu guyonan tapi walaupun guyon tapi mesti tidak bohong. Anda masih ingat ada seorang nenek-nenek sepuh, kemudian ke Nabi bilang, Kanjeng Nabi, apakah orang kayak saya yang sepuh ini bisa masuk surga? Jawabannya Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Akhirnya dia nangis banget. Ya Allah, kita udah ibadah sampai tua, ternyata nggak bisa masuk surga. Kemudian Nabi mengkonfirmasi, maksudnya orang sepuh di surga itu tidak ada yang sepuh, semua di surga nanti
muda. Sehingga kalau emak-emak itu masuk surga, nanti dia akan berubah menjadi muda. Jadi artinya walaupun guyon tapi nggak bohong. Itu loh Nabi. Nabi biasa guyon, artinya tidak jarang guyon tapi tidak bohong. Guyonan pun benar. Mulanya Nabi mengatakan, inilah aku lu ilah hakon. Walaupun guyonan saya tidak akan bohong. Yang saya sampaikan, mulanya tadi dibilang, anak kecil. Ya karena orangnya kecil. Atau yang punya kuping 2. Ya karena dia kan punya kuping 2. Atau rambut putih. Tapi konteksnya guyon lah ya, bukan kemudian ngino. Kan ada tuh yang kita, maaf yang rambutnya putih. Kan ada yang muda rambutnya putih, jambulen, misalnya. Tapi konteksnya guyonan, bukan untuk penghinaan. Maka itu boleh. Karena itu nanti kemudian para ulama mengklasifikasi guyonan apa yang boleh dan guyonan apa yang tidak boleh. Rawaina, ini hadis yang lain di kitab Tirmidzi dalam konteks hadis Tirmidzi an Nabi Ibnu Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tumari, jangan guyonan sapa sira ahoka wala tumazihhu, artinya jangan guyonan, jangan menggoda, jangan guyonan sapa sirahu ing ahoka wala taidhu, jangan janjikan sapa sirahu ing ahoka mau idan ing janji fatuh lifahu, kemudian engkau mengkhianati. Artinya kalau kita janji kita harus benar, kalau guyonan juga tidak bohong. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Kala ngendika sapa ulama'u al-muzah, muzah utai guyonan iku almanhyu anhu, yang dilarang. Guyonan bercanda itu ada 2. Ada bercanda yang boleh, ada bercanda yang dilarang. Nah sekarang bercanda yang dilarang itu apa? Al-muzah al-manhiyu anhu iku huwa utawi al-muzah yang dilarang iku alladzi fihi, yaitu sesuatu fihi kang iku ing dalem muzah ifratun utawi ana perilaku sembrono. Wa yadamilu, lan kemudian melanggengkan ale ing atase ifrat. Artinya guyonan bercanda yang dilarang adalah guyonan yang tidak terkontrol. Kadang kemudian kita asalnya guyonan biasa, kemudian makin bahasanya makin keras gitu toh. Kalau dalam obat itu dosisnya naik. Asalnya guyonan biasa, kemudian dosisnya malah nyerang pribadi. Terus apa? Itu yang kemudian, karena itu di sini dikatakan guyonan yang dilarang adalah ifrotun wa yudawamu alaihi, yaitu guyonan yang tidak terkontrol, yang sembrono. Ifrot itu tidak terkendalikan. Kemudian kita melakukan itu. Fa'innahu, kenapa guyonan yang tidak terkontrol tadi dilarang? Fa'innahu yurisu, bisa menyebabkan ad-dohika ing ketawa, tetapi waqaswatul qalbi, bisa menyebabkan hati menjadi keras. Karena itu kan di dalam banyak hal, dalam tasawuf khususnya, kita dianjurkan tidak banyak guyon, agar hati kita tidak menjadi keras. Guyon itu boleh sekali-kali untuk relaksasi ya. Guyonan bolehlah suami istri, guyonan biasa, tetapi tidak kemudian guyonan menjadi lebih banyak waktunya daripada yang lain. Sehingga jangan sampai kemudian guyonan itu banyak ketawanya, kadang kita ketawa guyonan opo di lantai 3 ke lantai 1 krungu, atau guyonan gedung C perapatan krungu misalnya. Nggak tahu guyonan opo. Nah, sampai ketawa ngakak-ngakak, itu yang kemudian nggak etis. Itu yang nggak boleh. Satu, yang tidak terkontrol, yang menyebabkan kemudian kita ketawa yang berlebihan. Kedua adalah wayashulu, dan melupakan andzikir. Kemudian karena guyonan kita lupa bahwa ini waktunya istighosah. Menjelang maghrib guyon, lupa azan maghrib, lali jamaah. Moro-moro lho, wis waktu ngaji, ternyata urung maghrib, lagi mari guyonan. Nah, itu yang enggak benar. Yang kemudian guyonan yang dilarang adalah yang kedua, yang kemudian membuat kita
lupa zikir pada Allah. 2. Yang ketiga adalah wal fikri, lan melupakan untuk berpikir fil muhimmatid yang dalam persoalan yang penting. Lupa belajar. Mari ngaji Isya, kemudian ngerumpi. Asalnya mangan bareng. Kemudian diteruskan dengan biasa keakraban, ramah tamah. Nah, itu sampai jam 12. Padahal besok ada tugas, UTS, ada. Nah, itu yang nggak boleh. Masuk ramah tamah kok sampai lali belajar. Nah, ramah tamah itu kan ya sekadarnya aja lah. Tidak itu menjadi tujuan. Karena itu di sini al-muzah al-manhi anhu, yaitu guyonan yang dilarang adalah ketiga guyonan yang kemudian melupakan kita dari belajar. Fil fikri fi muhimmatid, yaitu melupakan kita dari belajar tentang persoalan keagamaan. Atau yang kemudian yang ketiga yang dilarang adalah wayaulu fi kasirin, dan memperpanjang fi kasirin minal auqati, atau menghabiskan waktu. Lupa belajar, lupa ngaji, atau menghabiskan waktu. Kadang kita ada toh, sekarang ada kebiasaan apa biasa? Neng kafe ya. Neng kafe ku mulai habis Isya sampai tengah malam. Terus nguning nggawa laptop ah? Nggawa mungkin. Tapi apa belajar? Laptopnya digawa, laptopnya dibuka. Tapi apa belajar? Kadang Ustadz tuh mikir begini, di kampus itu tidak sedikit ada problem mahasiswa, itu tidak sedikit. Kita tidak mengatakan banyak, tetapi juga tidak bisa dikatakan tidak banyak. Jadi karena kasusnya cukup sering. Jadi kasusnya cukup sering, dan itu tidak hanya S1 tapi juga pasca. Yang kemarin ada program anak pasca yang angkatan berapa dia? Yang mau melanjutkan studi. Dia sudah selesai, kemudian sampai hari ini proposalnya belum. Kemudian ayahnya sama ibunya datang minta bantuan untuk bagaimana memproses lebih lanjut. Kemudian saya tanya, sampean biyen niku kok iso setelah kuliah itu loh proposal nggak digarap? Enggak Ustaz, saya mengaku salah. Ketika itu dia sibuk, ya biasa nongkrong di kafe. Kemudian bulan kemarin saya antar ke kampus, tolong dicek kewajiban sampean berapa. Coba anak pasca udah beberapa semester nggak bayar SPP. Kalau dia ingin melanjutkan studi, dia harus SPP harus digenepi dhisik. Totalnya 45 SPP-nya. Belum biaya yang lain. Coba. Itu luar biasa loh. Coba dia ngaku, ya nongkrong aja. Dan itu, coba Anda lihat, di kampus kita melihat tidak jarang terjadi mahasiswa punya problem dengan studinya. Karena alasan COVID, kampus ditutup. Tapi di kafe, itu justru Anda bisa lihat, mulai sore sampai tengah malam terus penuh yang parkir. Coba, kampus saja loh ditutup, tapi kafe ini malah enggak. Neng kampus saja loh IPK-nya jeblok, tapi neng kono rajin. Ini loh yang diingatkan di sini. Wa ya'ulu fi kasirin minal auqati, di mana guyonan itu telah menghabiskan banyak waktu. Kalau belajar, oke lah kita salut. Mungkin di situ nyari wifi gratis, nyari download mungkin ya. Jadi semalaman download buku-buku referen, itu oke lah kalau untuk belajar. Tapi kalau tidak, hanya menghabiskan waktu kan luar biasa. Kita juga punya family yang di kampus nggak lulus. Coba S1 sampai 7 tahun nggak selesai. Kemudian dulu pernah kos di sebelah situ. Kemudian pindah ke kampus lain. Nggak selesai juga. Apa yang dilakukan? Dia kerja malam di kafe. Kita maaf yang di rumah bukan kemudian mengkritik itu bukan. Tapi ini kasus-kasus yang perlu kita pahami. Ketika itu saya sampaikan, gajimu piro toh? Gaji Anda berapa di situ?
Sekian Ustaz. Oke, hitungan. Gajimu itu kemudian untuk bayar SPP yang kamu kemudian nggak lulus-lulus, cukup nggak? Nggak cukup. Loh, terus apa yang kamu cari? Kalau kamu mementingkan itu tapi kamu tidak teruntungkan, jelas studimu carry. Dengan studi terlambat kan itu ada beban bayar SPP. Sementara gaji Anda tidak cukup untuk melunasi SPP ini. Itu kan rugi toh, sudah rugi waktu, rugi finansial. Kenapa kemudian nggak bisa dihitung begitu? Itu loh yang kemudian kalau di sini dikatakan guyonan atau sesuatu yang lain itu pada dasarnya boleh. Mahasiswa sambil kerja silahkan, mungkin cari pengalaman ya, sambil garap skripsi cari kerja silahkan, itu sebagai pengalaman. Tapi jangan sampai kemudian kerja itu karena tugas kita belum kerja. Tugas kita menyelesaikan belajar. Kerja itu Anda bisa lakukan setelah kuliah, tapi kuliah itu batas waktunya jelas. Kalau nggak selesai 7 tahun kan jelas wassalam. Nah, kalau kerja kan nggak ada batasannya. Maka kalau kita bisa berpikir sesuatu yang terbatas tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Kan begitu. Karena itu karena itu sering tuh Ustaz katakan, selesaikan kuliahmu dulu, setelah itu kerjalah. Kalau kemudian harus kerja, jangan sampai pekerjaan itu kemudian membuat studi kita itu makin nggak jelas. Karena itu salah berarti memikirnya. Nah, di sini guyon itu boleh, tetapi ketika waya'ulu fi kasirin min al-awqat, kemudian menghabiskan banyak waktu, itu yang kemudian dilarang. Ini kan sebetulnya sama kalau kita belajar bidayah. Anda ingat pernah ngaji Bidayatul Hidayah ya? Bidayah itu Al-Ghazali ngajarkan main catur itu dilarang. Main apa biasanya Anda ini? Remi atau gaple, yang pentol-pentol itu ya. Anda tahu kan? Kata ahli. Nah, Ustadz dulu kenal kartu itu, kenal gaple. Kalau kartu yang pondok, walaupun nggak pernah main, tapi teman-teman santri biasanya kan gitu lah Ramadan. Mari ngaji, kita kan ngaji sampai jam 11 malam. Lah Ramadan, kadang jam 12. Mulanya dulu kalau kita di Jombang, darusan itu mulai jam 12. Karena jam 12 itu baru selesai kita ngaji. Sama dengan Anda kan. Oh iya benar. Darusan itu jam 12 sampai subuh. Sampai azan subuh. Itu darus. Kita ngaji dulu khataman kitab-kitab besar. Itu mulai habis tarawih sampai jam 12. Yang kita salut itu, ya itu kuat. Sampai jam 12 malam. Padahal nanti habis subuh ngaji juga. Kapan turun nih? Kita aja paling bertahan hanya sekali 2 kali. Setelah itu budal ngaji nggak bantal. Karena hari ini jam 12. Iya bener dulu kita ngaji itu. Jadi moro-moro wis mari. Padahal semua yang nggak bantal, nggak kopi. Kopi entek turu. Mana ya ini ngaji khataman. Dulu gitu. Kadang kan santri habis ini main kartu tapi bukan untuk judi ya, hanya main biasa, main catur, main kartu, itu pada dasarnya mubah boleh, tetapi mubah itu bisa menjadi haram kalau kemudian mengganggu waktu yang lain. Main catur lupa belajar, main kartu lupa tugasnya, itu menjadi haram. Jadi ada sesuatu yang diharamkan karena zatnya, ada sesuatu diharamkan karena dampaknya. Kotoran atau babi itu diharamkan untuk dimakan karena memang zatnya haram. Tapi ada sesuatu yang haram itu bukan karena zatnya, tetapi pengaruhnya. Karena itu main catur misalnya itu pada dasarnya mubah saja, boleh saja, wong itu permainan. Yang nggak boleh adalah kalau kita main catur kemudian lupa tugas belajar. Kalau sekali-kali kan boleh, kayak dengarkan musik. Kalau kita ngaji di dalam riwayat Ibnu Abbas, dengarkan musik itu boleh, walaupun ada yang lain haram-haram biarin lah. Kalau haram berarti mereka kan nggak dengerin, kita yang dengerin. Mendengarkan itu asalnya boleh, tetapi menjadi tidak boleh ketika kita lebih sibuk mendengarkan musik daripada belajar. Karena itu Ibnu Abbas kan mengatakan gini,
Karena mendengarkan musik itu sebetulnya adalah hiburan saja. Karena dia hiburan, maka waktu mendengarkan musik tidak boleh lebih lama daripada waktu tugas utama kita. Tugas utama kita adalah belajar. Nah, sekarang Anda bisa tinggal ngitung toh, kira-kira ngrungokno musik itu berapa menit dan ngaji berapa menit. Mendengarkan musik berapa menit, Anda belajar berapa menit. Kan gitu tuh. Kalau mendengarkan musik lebih lama daripada belajar itu yang nggak benar. Nah, itu yang jadi kayak guyonan itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dilarang adalah satu, kalau guyonan itu membuat kita lupa zikir. Kedua, guyonan itu dilarang kalau kemudian membuat kita melupakan tugas utama untuk belajar. Wal fikri fi muhimmat. Yang ketiga adalah guyonan itu dilarang kalau kemudian itu menghabiskan banyak waktu. Padahal waktu kita mestinya bukan untuk itu. Apalagi kalau ilal idai kemudian digunakan untuk sesuatu yang menyakitkan, menyakiti orang, mungkin ngerumpi, ngerasani, kemudian akhirnya jadi masalah. Itu alasannya. Atau itu sesuatu yang kemudian konteksnya seperti itu, kemudian dilarang. Wayurisu atau mengakibatkan al-ahqad, rasa dengki, permusuhan. Asalnya guyonan, akrab kemudian menjadi dendam. Oh, awas ya. Ini bully bareng-bareng, nanti tak bales. Nah, itu kan kemudian nggak boleh, karena kemudian melahirkan sesuatu yang nggak benar, yaitu ahqad. Watu skitulan menggugurkan al-muhabbata wal wiqar, sifat keagungan. Asalnya Anda ini punya kebaikan, punya sikap yang baik, kemudian karena guyonan, kemudian perilaku dan sikap itu menjadi tidak baik. Kalau alasan seperti itu, maka kemudian muzah, guyonan, bercanda dalam konteks tadi, yang melupakan zikir, melupakan belajar, menghabiskan waktu penting, atau kemudian melahirkan dengki, maka itu dilarang. Nah, sekarang ada lagi yang dibolehkan, wa amama salima, anapun utai muzah, guyonan, salima yang dibolehkan, atau salima yang bebas, min hadil umuri saking persoalan tadi, guyonan yang tidak menghabiskan waktu, guyonan yang tidak melupakan zikir, guyonan yang tidak melupakan belajar, bahwa iku al-mubahu, maka itu boleh. Guyon yang seperti itu boleh. Alladzi kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaf'aluhu. Kanjeng Nabi juga guyonan biasa. Sekali-kali gitu ya, untuk guyonan saling bercanda itu biasa, tapi ya tidak kebablasan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iku inama kana ang pestina ana sapa Nabi iku yaf'aluhu. Berbuat sapa Nabi ing muzah ing guyonan tadi finadirin ing dalam waktu-waktu yang nadir. Nadir itu sesuatu waktu yang tidak biasa. Ya berarti guyonan itu sekali-sekali, tidak tiap hari guyonan. Minal ahwali saking perilaku limaslahatin, untuk kebaikan. Jadi untuk mencairkan suasana Nabi guyonan. Tapi ingat Nabi guyonannya finadirin ing dalam waktu yang tidak sering. Tapi bukan berarti tidak guyonan, Nabi juga guyonan tetapi tidak tiap hari. Itu satu. Watat ibinafsil mukhatabi, lan untuk mencairkan suasana orang yang diajak ngomong. Jadi kalau misalnya kadang kalau Ustaz mau ujian skripsi gitu ya, itu mahasiswanya tegang duluan. Mau masuk itu wajahnya udah pucat. Kalau begitu, kita biasanya kita guyonan, oh gampang, mesti lulus loh insya Allah, asalkan bisa jawab. Kan begitu. Tapi lah mahasiswa ini pede banget, biasanya di-down kan. Ini masih skripsimu kok ngene iso gak lulus lagi. Kalau terlalu pede juga digodani, kalau sangat tidak pede disupport lah. Jangan kemudian wis pucet dari njobo mari muni. Apa skripsi nggak jelas? Itu malah pingsan nanti. Kan gitu misalnya. Jadi kan kadang begitu kita guyonan gudani biar suasana cair. Itu boleh. Ini Kanjeng Nabi juga gitu. Watat ibn nafsil mukhatab, agar orang yang diajak ngomong itu jiwanya enak.
Wa mu'anasati, dan untuk membuat perasaan nyaman. Mu'anasah itu perasaan merasa enjoy. Nah, itu mu'anasah. Wahada utai ini tadi guyonan yang untuk mencairkan suasana, guyonan untuk sesuatu yang maslahat, iku laman aminhu, tidak ada larangan qot'an sama sekali. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Bal huwa, bahkan utai guyonan yang tadi untuk mencairkan suasana dan seterusnya, iku sunnatun. Maka sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi melakukan. Apa yang dicontohkan Nabi berarti itu bisa kita ikuti. Sunnatun mustahabatun, sunnah yang mustahab. Tapi dengan catatan idza kana nalikane ana apa guyonan iku bihadis sifat, dengan sifat ini. Jadi guyonan yang disunahkan adalah guyonan yang satu untuk mengakrabkan suasana, untuk mencairkan suasana, atau untuk sesuatu yang baik. Misalnya Anda jadi penceramah, pas bagian ceramah paling belakang. Kadang ada toh kayak di haule pondok tertentu sing ceramah 5. Delalah Anda bagian paling belakang, tampilnya setengah rolas. Kalau dulu kita di Jombang kan kalau haule Romoya itu sing ceramah 4, 5. Jadi kayak parade, ngurungono parade pidato para kiai-kiai senior. Nah, sing paling belakang itu kan paling nelongso toh, kita sudah ngantuk, udah capek. Nah, tapi biasanya yang paling belakang itu dicari kiai-kiai yang pinter guyon. Jadi sebelum beliau menyampaikan poin-poin penting itu dengan juk-juk yang kita ketawa. Nah, setelah kita segar, ketawa, beber, nah, beliau kemudian menyampaikan poin-poin pentingnya. Nah, itu boleh begitu. Tapi kadang lagi kayak gitu-gitu, kadang Ustadz juga nggak bisa. Karena ada yang bakat, katanya santri yang klasik. Ustadz, pokoknya jenengan mulai ngaji, Fatihah langsung ngantuk. Data yang gitu. Tapi begitu, marilah kita akhiri, terima kasih, langsung beber. Ada yang santri gitu. Nah, yang model ngono gak tahu obatnya kayak apa, karena itu bakat begawan baye. Misalnya. Nah, ada yang begitu. Tapi yang jelas guyonan yang untuk alasan tertentu kebaikan, untuk mencairkan suasana itu boleh. Dengan catatan tadi itu sunnah, dengan alasan karena Nabi juga melakukan itu. Faktamid, karena itu berpeganganlah maing barang nakolnahu, yang telah menukilkan sapa kitahu ing ma anil ulama'i, saking para ulama. Wahakok nahu, lan telah mentahqiq, memastikan sapa kitahu ing ma fi hadil ahadis, dalam hadis-hadis ini wa bayani ahkamiyah, lan penjelasan hukumnya. Kita sudah diajarkan di sini bahwa guyon itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh kalau itu bukan kebiasaan. Jadi guyonan itu hanya karena alasan tertentu, konteks tertentu. Tapi kalau itu kemudian dilanggengno, dawam, biasa guyonan, habis ngisak, langsung rumpi, itu yang nggak benar. Tapi sepanjang ada alasannya, alasan yang secara syariat dibetulkan, tidak disalahkan, untuk alasan tertentu tadi, maka boleh. Di luar itu enggak. Jadi artinya guyonan itu bisa boleh, bisa tidak, sesuai dengan konteksnya. Fa'innahu mongko satemene tadi, konteks ini tadi iku mimah saking barang ya'dzumu kang agung apa alih tiaju, kebutuhan ilai maring ma. Guyonan itu bagian dari kehidupan kita, sehingga kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Baik, begitu nanti kita lanjutkan bab berikutnya, bab syafa'ah, bab tentang pertolongan. Al-Fatihah. Rabbana fa'alna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.